Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Fahmi Junaidi, NIM 19650099. Di sini saya akan menjelaskan tentang project dari praktikum basis data saya yang berjudul Sistem Manajemen dan Kasir Double M. Hal yang melatar belakangi saya membuat project ini adalah pertama, Double M adalah sebuah perusahaan di bidang akikoh dan catering, serta merupakan rumah makan yang menjual sate dan gulai. Jadi, akikoh adalah menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak. Nah, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pembukuan merupakan hal yang paling rentan terjadi kesalahan, dikarenakan banyaknya data yang harus dicatat, sehingga membutuhkan konsentrasi dan perhatian lebih jika melakukannya secara manual. Oleh karena itu, saya memiliki ide untuk membuat sistem manajemen berbasis komputer untuk mempermudah pembukuan serta meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan kasir maupun manajemen keuangan. Jadi di sini selain untuk memenuhi tugas dari praktikum basis data, proyek ini juga saya tujukan untuk diaplikasikan kepada perusahaan terkait sebagai sistem manajemen dan sistem kasir yang akan diaplikasikan pada perusahaan tersebut. Kemudian untuk relasi tabel, di sini saya memiliki 7 tabel, di mana ada tabel penjualan, tabel menu, tabel user, tabel detail penjualan, tabel pesanan, tabel pengeluaran, tabel paket. Di sini saya merelasikan tabel penjualan dengan detail penjualan dan tabel menu dengan detail penjualan, di mana foreign key pada kolom ID penjualan terhubung pada primary key ID penjualan di tabel penjualan, dan foreign key pada ID menu pada tabel detail penjualan terhubung pada primary key ID menu pada tabel menu. Kemudian relasi berikutnya adalah antara tabel pesanan dengan tabel paket, di mana kolom ID paket merupakan foreign key dari primary key ID paket pada tabel paket. Kemudian untuk demo aplikasinya, kita lihat berikut sebagai berikut. Jadi di sini pertama ada form login. Di sana saya sudah mendaftarkan username admin dan password sebagai admin. Kemudian jika berhasil, maka akan muncul dialog box berupa berhasil login. Kemudian di sini akan menampilkan user yang aktif, di mana nanti bertujuan selain untuk menginfokan tentang user yang login, juga berfungsi sebagai insert untuk data-data agar mengetahui siapa yang menangani transaksi tersebut. Di sini ada menu kasir pertama. Di sini ada menu yang sudah saya inputkan dengan setting harga dengan sesuai dari data dari sampel data yang telah diberikan. Misal di sini saya satu sate kambing dengan 2 gulai kecil, 1 gulai besar, dan 2 sate ayam. Maka ketika saya pilih cetak struk, ada form dialog menentukan apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, maka
harga akan otomatis tercetak, di mana harga ini merupakan fungsi dari pengambilan data harga pada database tabel menu. Jadi nantinya cetak stroke ini tidak hanya menampilkan form untuk stroke, tetapi juga akan saya koneksikan menggunakan printer stroke yang untuk saat ini masih belum datang. Kemudian untuk kembali kita klik menu, di sini ada daftar paket. Untuk daftar paket sendiri, mengapa tidak ada pilihan untuk merubah, untuk menginsert ataupun untuk menghapus data pada paket Akiko ini? Dikarenakan paket ini terhubung dengan source code yang telah saya setting sedemikian rupa untuk di form pesanan nanti. Nah, jadi form ini hanya menampilkan informasi tentang harga paket maupun keterangan dari paket. Kemudian untuk di form pesanan, di sini berguna untuk menampung data pesanan dari Akiko dan Catherine. Di sini kita akan mencoba untuk menginputkan data pertama nama dan Faruk dengan alamat Malang, kemudian nomor telepon 0858. Di sini misal saya memilih paket 3 dengan jumlah 2, otomatis harga akan terhitung berdasarkan dari harga paket yang sudah didaftarkan dengan dikali dari jumlah yang ada. Untuk menentukan tanggal kirim, kita dari misal tanggal 27 jam 10.30 sebenarnya, tanpa keterangan. Kita insertkan. Jika berhasil, maka akan muncul dialog box insert berhasil. Nah, kemudian untuk mengubah data, di sini kita pertama harus mengklik salah satu data di tabel, maka otomatis buton insert tadi akan berubah menjadi buton update dan data dari tabel ini yang kita klik tadi otomatis akan masuk pada form. Jadi misal di sini alamat saya rubah menjadi Sari dan jumlah paket menjadi 3 jam sama 10.30. Kita klik update, maka update berhasil, otomatis data akan terupdate. Dan untuk menghapus data juga sama, kita klik terlebih dahulu data yang ada di tabel, kemudian kita klik delete. Jika berhasil, maka akan muncul dialog box delete berhasil. Kemudian untuk form pengeluaran, di sini form pengeluaran berguna untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kita ambil contoh, misal pada hari ini kita mengalami pengeluaran berupa galon dengan harga 15.000 semisal. Kita insertkan, jika berhasil, nah maka otomatis data akan masuk berupa galon. Ini juga sama, untuk mengupdate data kita hanya perlu mengklik data yang mau kita update di tabel, maka buton insert akan berubah menjadi buton update. Dan untuk menghapus data juga sama, kita harus mengklik terlebih dahulu, baru kita dapat menggunakan buton delete. Sedangkan buton reset ini untuk mengembalikan menjadi status awal, di mana buton update menjadi buton reset dan buton delete tidak berfungsi sebelum data
data dari salah satu tabel diklik. Salah satu data dari tabel diklik. Kemudian untuk daftar menu, jadi di sini daftar menu ini masih belum bisa untuk ditambah menunya karena ketergantungan dari harga menu ini pada source code yang digunakan pada aplikasi kasir. Jadi di sini saya hanya memiliki fungsi untuk mengupdate, di mana semisal harga kita update menjadi, misal sate kambing kita update menjadi 40.000. Nah, maka data sate kambing harganya diubah menjadi 40.000. Kemudian untuk tabel data penjualan, ini hanya berfungsi untuk melihat data penjualan dari rumah makan, dari kasir, di mana di sini dapat dilihat bahwa setiap data terlihat siapa user yang menangani penjualan atau transaksi tersebut. Inilah fungsi dari mencatat siap user mana yang login pada awal tadi. Dan untuk logout, kita logout. Nah, kemudian untuk kesimpulannya bahwa sistem manajemen berbasis database ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan instansi yang terkait, yakni CVMM yang menginginkan layanan terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Sistem manajemen sangat membantu dalam mengolah data penjualan, data menu, data paket, maupun data pesanan, maupun sistem kasir yang sifatnya saat ini masih manual dikerjakan. Agar dengan bantuan software dapat mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. Sehingga sistem manajemen juga dieksekusi sesuai kebutuhan dari instansi itu sendiri. Dan untuk saran dari aplikasi ini bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dari aplikasi ini, di mana ketergantungan source code pada banyaknya menu, pada jumlah dari menu yang ada, kemudian ketergantungan source code pada pada harga paket, itu merupakan batasan masalah yang saat ini saya belum menemukan solusi untuk jalan keluarnya. Jadi lebih baik agar peneliti selanjutnya melakukan pengembangan lebih lanjut serta penelitian lebih lanjut pada aplikasi ini. Oleh karena itu, jika ada koreksi maupun saran, akan sangat saya hargai, yang dimana saran tersebut akan sangat penting untuk perbaikan di masa mendatang. Ya, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.